Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Arab Melayu pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi kalimat ulang dan kalimat majemuk. Kami yang beranggotakan saya sendiri Afiana Syafitri sebagai pemateri ketiga, Juntri Herizi Anertiniro sebagai pemateri pertama, dan Maura Alifa Febriani sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Juntri Herizi Anertiniro. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata ulang penuh, kata ulang awalan, dan kata ulang akhiran. Nah, yang A ada kata ulang. Kata ulang dalam Arab Melayu tidak diulang secara keseluruhan, tetapi hanya ditandai dengan angka 2 dalam tulisan Arab, termasuk juga kata ulang yang berawalan. Meskipun awalan itu tidak terulang dalam ucapan, sedangkan apabila ada akhiran, maka akhiran itu ditulis di belakang angka 2. Nah, kata ulang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kata ulang penuh, kata ulang prefiks atau kata ulang awalan, dan kata ulang bersufiks atau kata ulang berakhiran. Nah, contoh kata ulang penuh yaitu tamu-tamu, dan contoh kata ulang prefiks atau kata berawalan yaitu berjalan-jalan. Nah, selanjutnya contoh kata ulang bersufiks atau kata ulang berakhiran. Nah, yang pertama kata ulang berakhirankan. Contohnya yaitu memukul-mukulkan. Nah, yang kedua kata ulang berakhiran an. Penulisan kata ulang berakhiran an mempunyai kaidah yaitu apabila akhiran an yang akhirnya vokal a maka dituliskan dengan mutansa di sebelah kiri atas. Contohnya kuda-kudaan. Apabila akhiran an pada kata ulang yang kata dasarnya. Nah, yang ketiga kata ulang berakhiran i. Penulisan kata ulang berakhiran i mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, akhiran i dinyatakan dengan ya, berhamzah di atasnya, yang ditulis sesudah angka 2 pada kata dasar yang berakhiran dengan bunyi vokal. Contohnya, merasa-rasai. Yang kedua, apabila akhiran i pada kata ulang yang kata dasarnya diakhiri konsonan, maka dituliskan dengan ya, yang didahului oleh konsonan itu. Contohnya, menyiram-nyirami. Nah, yang ketiga, akhiran i pada kata dasar yang berakhiran bunyi u atau dipotong au, maka dituliskan dengan waw ditambah ya yang ditulis setelah angka 2. Contohnya, menumpu-numpui. Selanjutnya kata ulang berakhiran i. Penulisan kata ulang yang berakhiran i yang mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, akhiran i dinyatakan dengan huruf ya berhamzah di atasnya yang ditulis setelah angka 2 pada kata dasar yang berakhiran a. Contohnya merasai-rasai, membaca-bacai, dan menanda-nandai. Yang kedua, apabila akhiran i pada kata ulang yang kata dasarnya diakhiri dengan huruf konsonan, maka dituliskan dengan huruf ya yang didahului oleh huruf konsonan itu sendiri. Contohnya, menulis-nulisi, mengejar-ngejari, membasah-basahi. Yang ketiga, akhiran i pada kata dasar yang berakhiran u atau bunyi diftong, waw ditambah dengan huruf ya, maka ditulis setelah angka 2 dan diakhiri dengan bunyi u. Contohnya memantau-mantau, meninjau-ninjau. Yang berikutnya ada kata ulang bervariasi. Kata ulang bervariasi adalah kata ulang yang tetap diulang keseluruhan katanya karena cuma berubah bunyinya. Contohnya sayur-mayur, lauk-pauk, sorak-sorai. Kata ulang sendiri memiliki kritikaku, mu, dan nya. Contoh dari kritikaku itu ada buku-bukuku, tas-tasku, novel-novelku, yang mana di setiap kata diakhiri dengan huruf u. Terus selanjutnya ada kritikanmu. Contoh dari kritikanmu ini, contohnya baju-bajumu, robot-robotmu. Yang selanjutnya ada kritikannya. Kritikannya ini sendiri contohnya yang pertama ada pena-penanya, jam-jamnya, sahabat-sahabatnya.
Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini merupakan penggabungan antara dua kata atau lebih yang biasanya terdiri dari kata benda, kata sifat, maupun kata kerja. Nah, kata-kata tersebut merupakan suatu penggabungan yang memiliki arti dan langsung dirangkai. Kata majemuk sendiri terbagi atas dua komponen. Yang pertama yaitu kata majemuk, yang kedua katanya berasal dari unsur serapan yang dituliskan serangkai sebagai suatu kata. Nah, yang kedua yaitu kata majemuk, yang kedua katanya bukan unsur serapan, maka ditulis secara terpisah. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kata majemuk, yang kedua katanya berasal dari unsur serapan yang dituliskan sebagai suatu kata. Nah, dalam tulisan ini kata-katanya itu dirangkai sehingga tidak bisa dipisahkan. Bisa kita lihat bersama, yaitu terdapat ada contohnya, yaitu bila mana. Nah, di sini bila mana harus digabungkan. Seperti juga saripati. Nah, tidak mungkin saripati tersebut dipisahkan karena dia merupakan rangkaian kata yang sudah digabungkan dan sudah dicocokkan sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, selanjutnya yang di sini ada kata majemuk, yang kedua katanya bukan unsur serapan, maka ditulis secara terpisah. Di sini saya mengambil contoh yaitu rumah makan, kepala batu, rumah sakit, mata kaki, dan buku tulis. Nah, rumah dan makan merupakan kata yang berbeda antara rumah dan juga makan, maka dia ditulis secara terpisah. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya juga berterima kasih kepada Bunda dan teman-teman semuanya yang telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.